Materi kita kali ini yaitu mengenai teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan materi kelas 10 jenjang SMA dan SMK. Berikut ini contoh dari teks eksposisi. Coba silakan dianalisis terlebih dahulu dan dibaca apa yang dimaksud dengan teks eksposisi. Dari contoh yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa definisi teks eksposisi yaitu teks eksposisi adalah teks yang berisikan informasi kepada pembaca. Jadi di dalam teks eksposisi memiliki sebuah informasi kepada orang lain atau kepada si pembaca. Tujuan dari teks eksposisi yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu agar pengetahuan pembaca bisa bertambah. Biasanya teks eksposisi ini berada di dalam koran, majalah, atau media internet yang memberikan informasi kepada khalayak ramai yaitu pembaca berita. Adapun contoh dari teks eksposisi yaitu berupa kebersihan atau kesehatan, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga yaitu tentang pencemaran lingkungan, dan banyak lain lagi contoh dari teks eksposisi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari teks eksposisi. Adapun ciri pertamanya yaitu menjelaskan informasi atau pengetahuan mengenai topik tertentu. Jadi di dalam teks eksposisi ada sebuah informasi pengetahuan. Yang kedua yaitu biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, yaitu menggunakan 5W plus 1H dalam berita. Yang ketiga yaitu bentuk penulisan yang lugas, singkat, padat, dan jelas. Dalam berita tersebut atau dalam teks eksposisi tersebut memiliki berita yang singkat namun menggambarkan secara keadaan secara luas. Yang keempat ada tulisan berisi fakta. Jadi di dalam teks eksposisi tersebut memiliki fakta yang akurat dan juga memiliki opini terhadap pendapat si penulis atau terhadap pendapat narasumber atau masyarakat lainnya. Yang selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang baku. Tentu dalam berita harus menggunakan bahasa yang baku ya. Bahasa yang baku adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sesuai dengan KBBI atau EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Yang selanjutnya itu bersifat netral dan objektif, artinya tidak memihak atau memaksa kehendak penulis pada pembaca. Jadi di dalam teks eksposisi itu memberikan sebuah informasi atau memberikan sebuah pengetahuan, tidak untuk membujuk atau merayu si pembaca untuk percaya 100% terhadap apa yang disampaikannya. Berbeda ya sama teks persuasif. Kalau teks persuasif itu membujuk atau merayu, sedangkan teks eksposisi itu merupakan sebuah informasi untuk memberitahu, bukan untuk mengajak. Setelah kita mengetahui bagaimana ciri-ciri dari teks eksposisi, sebelum kita membuat teks eksposisi atau membaca sebuah teks eksposisi, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui bagaimana struktur dari teks eksposisi. Struktur yang pertama yaitu ada judul. Judul tersebut harus singkat, padat, menarik, dan pada awal huruf pertama menggunakan huruf kapital kecuali konjungsi ya. Konjungsi tersebut adalah kata hubung seperti dan, untuk, ketika, tetapi itu merupakan kata konjungsi. Yang kedua yaitu pernyataan pendapat atau tesis pendapat umum. Dapat dilihat pada contoh berikut. Di bagian pertama ada judul, yaitu pentingnya minum air putih untuk kesehatan tubuh. Pada setiap awal huruf pertama pada kata tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali konjungsi. Apa yang di sini konjungsinya? Yaitu untuk ya. Untuk tersebut merupakan konjungsi. Jadi harus menggunakan huruf non kapital, kecuali yang lainnya menggunakan huruf kapital pada awal kata. Selanjutnya pada paragraf pertama yaitu menjelaskan tentang tesis. Tesis biasanya pendapat dari si penulis atau pendapat dari masyarakat yang dituliskan oleh si penulis
terhadap tulisannya. Struktur yang ketiga yaitu argumentasi. Argumentasi itu artinya pendapat ya. Tentu pendapat itu yaitu berasal dari data-data yang didapat si penulis tersebut dari tempat kejadian atau dari observasi si penulis. Dapat dilihat pada slide berikut, ini sebuah contoh dari argumentasi. Adanya pendapat dari penjelasan yang didapat dari data. Yang keempat yaitu strukturnya adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini adalah penegasan kembali atau kesimpulan kembali atau menegaskan kembali atas apa yang disampaikan oleh si penulis tersebut untuk merangkum secara keseluruhan apa yang ditulis atau apa yang dimaksud dalam berita tersebut. Dan juga pada penegasan ulang ini terdapat sebuah pesan atau kesan terhadap si pembaca. Dalam membuat sebuah teks eksposisi, tentu kita memperhatikan bagaimana kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Adapun kaidah kebahasannya yang pertama yaitu penggunaan istilah. Istilah merupakan kata atau gabungan yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contohnya, pada kalimat, meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Solusi yang artinya di sini yaitu penyelesaian atau pemecahan atau masalah dan sebagainya. Atau kata lain adalah jalan keluar. Penggunaan istilah itu adalah penggunaan pemilihan diksi pada kalimat. Yang kedua yaitu penggunaan kata sifat atau adjektiva. Kata sifat itu sangat sedih, sangat menyenangkan, menegangkan, itu merupakan kata sifat. Yang ketiga yaitu afiksasi atau pengimbuhan. Pengimbuhan dapat berupa diketersedari atau penambahan imbuhan awal dan akhir atau penambahan imbuhan di tengah. Contohnya prefix. Prefix merupakan pengimbuhan pada awal, yaitu ke depan. Ke itu merupakan prefix. Infix yaitu penambahan imbuhan di tengah, yaitu tengah. Dalam tengah itu merupakan imbuhan di tengah. Konfiks yaitu imbuhan yang berada di akhir, yaitu ambilkan. Kan tersebut merupakan imbuhan yang berada di akhir. Yang selanjutnya adalah sufiks. Sufiks merupakan pengimbuhan yang berada di awal dan di akhir. Mengambilkan. Me dan kan merupakan imbuhan, sedangkan kata dasarnya adalah ambil. Yang keempat adalah kalimat verbal atau kata kerja. Kalimat kerja yaitu kata yang memiliki atau kalimat yang memiliki kata predikat sebagai kata kerja. Masih ingat dengan pola kalimat kan? SPOKS merupakan subjek, P merupakan predikat, O merupakan objek, sedangkan K adalah keterangan. Teks eksposisi memiliki jenis. Adapun jenis-jenis dari teks eksposisi yaitu pertama, adanya teks eksposisi definisi. Pada teks eksposisi definisi ini merupakan teks eksposisi yang menjabarkan tentang pengertian. Namanya definisi ya, menggunakan adalah, merupakan, ialah. Yang kedua yaitu teks eksposisi proses. Dalam teks eksposisi proses ini merupakan adanya sebuah proses yang menggunakan konjungsi temporal. Ada urutan waktu, biasanya pada kejadian atau peristiwa alam. Yang ketiga ada teks eksposisi ilustrasi, yaitu penggambaran keadaan atau deskripsi. Yang keempat ada teks eksposisi laporan. Laporan ini adalah sebuah pengamatan, hasil pengamatan. Yang kelima yaitu teks eksposisi perbandingan. Pada perbandingan ini yaitu perbandingan antara terhadap kejadian dan terhadap data.
Yang keenam yaitu teks eksposisi pertentangan, yaitu adanya sebuah argumen terhadap suatu pendapat atau terhadap suatu data atau suatu kejadian. Yang ketujuh ada teks eksposisi berita, yaitu memberitakan sesuatu keadaan yang terjadi. Berikut ada 3 latihan, silakan dikerjakan di buku latihannya. Kemudian jika sudah siap, silakan difoto dan dikirimkan melalui WA saya pribadi. Jangan lupa untuk mencantumkan nama, kelas, dan juga jurusan. Demikian materi kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Dan juga selamat mengerjakan tugasnya. Salam sehat dan salam bahasa.